Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al musannifin khususun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Abdul Hasan Al-Fadhili wa ila jami'i ulama'ina fi baldatina Indonesia wa khususan ila Syekh Imam Nawawi wa ila jami'an hadara fi hadzal majlis syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. Lahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ngaji Arba'in Nawawi. Walaupun sebagian teman-teman mahasiswa jamaah belum bisa hadir pada malam hari ini karena ada acara berbarengan, tapi tidak melunturkan dan mengurangi semangat kita semua ya. Kita lanjutkan ngaji hadis yang kedua pada tema atau pada bahasan qala fa akhbirni anisa'ah, terkait dino kiamat, hari kiamat. Jadi sebelum hadis ketiga atasnya qala dawuh atau matur sapa rajul. Rajul itu kemarin malaikat Jibril. Qala matur sapa malaikat Jibril atau rajul ngono ya. Fa akhbirni mongko paringono kabar. Fa akhbirni mongko paringono kabar ni ing ingsun, maka berilah saya kabar anisaah, tentang anisaah saking dino kiamat. Maka berilah saya kabar terkait hari kiamat. Mal mas'ulu, ora ana utawi wong kang den takoni, ora ana ma itu manafi, ora ana utawi kang den takoni. Orang yang ditanya itu tidak lebih apa? Anha saking saah atau hari kiamat. Iku bi'a'lama, luweh ngerti. Iku bi'a'lama, luweh ngerti minasail saking wong kang takon. Jadi Kanjeng Nabi menjawab, qala jawab sinten Kanjeng Nabi ya, qala yang kedua tadi. Mal mas'ulu, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi tentang hari kiamat tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi wae tidak tahu. Gitu ya. Jadi memang hari kiamat itu misteri. Tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang mengatakan hari kiamat itu tanggal 9 bulan 9 2009 terus jam 9, nyatane masih hidup sekarang. Ya kemarin itu tanggal berapa, Mon? Jam 12.
menit 12, detik 12, tanggal 12, bulan 12 Desember tahun 2012. Nyatanya masih eksis, masih aman. Jadi itu bohongan ya, bohongan. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu terkait hari kiamat. Fa'akhbirni qala matur sapa rajul, orang laki-laki tadi bertanya, fa'akhbirni an amaratiha, fa'akhbirni mongko paringono kabar atau mugi paringono kabar ni ingsun, maka berilah, atau tadi orang laki-laki tersebut bertanya fa'akhbirni, maka berilah tahu saya, kabarilah saya an amaratiha, saking tanda-tandane kiamat. Kepastian kiamat tidak tahu, tetapi tanda-tandanya diberi tahu. Jadi tidak 100% memang. Terus kalam dawuh sinten Kanjeng Nabi, antalidal amatu ing yento, atau antalidal amatu yento nglahirake sapa amatu budak, sapa al amatu budak robbataha ing bendorone budak, yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Gini maksudnya, dulu itu zaman Nabi itu ada orang itu menikahi budaknya sendiri. Ketika si budak ini memiliki anak, ya ini suatu saat dia akan menjadi tuan atau menjadi bendoro. Makna yang lain bahwa kalau zaman rojo-rojo itu selir itu bisa menjadi selir ketika nikah dengan raja, punya anak, anak itu bisa menjadi raja. Berarti sudah lama sebenarnya tanda-tanda kiamat ini. Tapi kiamat yang kecil ya, kiamat yang kecil. Begitu juga, jadi hasil hubungan antara budak dengan tuan itu, anak itu wal waladu bimangzilati abi fi siyadati alaiha. Ini dalam syarah Al-Jawahir Al-Ulu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan bahwa anak itu sama kedudukannya dengan bapak di dalam kepemimpinan, sama. Begitu. Wal makna antalidal amah nafsan hiya robbataha, baik tadi mencakup laki-laki maupun perempuan. Tuannya tadi loh, baik laki-laki maupun perempuan. Lah, Mbah Yai Bisri Mustafa dalam Al-Azwaj Al-Mustafawiyah syarahnya, beliau menjelaskan bahwa makna antalidal amatu robbataha, banyaknya anak yang durhaka, berani pada orang tua. Maka pada zaman sekarang itu anak itu wani wong tua. Lama-kelamaan wong tua itu dadekke buruh. Wis berarti standar nih. Kan banyak ya. Jadi orang anak itu malah menjadikan buruh anaknya sendiri. Na'udzubillah min dalik. Jadi banyak anak yang menjadikan ibuke bapake seperti buruhe dewi. Jadi menjadikan orang tuanya seperti buruhnya.
Dan anak itu seperti tuannya, itu sudah banyak. Makna yang lain dalam para ulama di era saat ini, ana wong desa kemudian punya anak seorang pemimpin, kemudian anaknya itu dijadikan orang tuanya dijadikan buruhe dewi. Nauzubillah min dzalik. Muga-muga nek sampean besok jadi orang yang besar, memiliki jabatan yang besar, jangan sampai menjadikan orang tua sendiri sebagai buruh, sebagai pelayan. Justru awake dhewe itu harus melayani siapa? Orang tua. Lah awake dhewe awake cilik, bayi procot owek-owek sampai sekarang sama-sama menjadi mahasiswa masih dilayani terus oleh orang tua. Nah, pada saatnya orang tua sudah besar, kewajiban anak melayani. Begitu. Itu maknanya antalidal amatu rabbataha. Nah, begitu ya. Lanjutnya, wa antarul khufata lan yento ningali sapa sira. Dan jika kamu melihat yento ningali sapa sira al khufata ing wong kang nyeker. Nyeker itu makna yang lain, orang yang tidak memakai sandal. Nyeker maknanya nyeker. Dan jika kamu melihat orang yang tidak pakai sandal, ini makna nggak pakai sandal itu saking miskinnya ya, saking fakirnya. Jadi nggak pakai sandal ini saking miskin, fakir, katrok, desit, gitu maksudnya. Al urata turkang wudo, telanjang, telanjang. Al alata kang melarat. Jika kamu melihat ada orang yang tidak memakai sandal, dia telanjang, miskin, melarat, ri'a asyai, tur wong podo angon wedus. Jadi kalau sampean nanti tahu Mas dan Mbak, Bapak Ibu, ini hadis ini itu menggambarkan, mendeskripsikan zaman dulu, wabil khusus di daerah Arab. Daerah Arab itu dulu miskin-miskin loh Bapak Ibu dan Mas. Kayak Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi zaman dulu itu miskin-miskin. Coba bayangkan sekarang itu di Dubai sendiri itu ada bangunan yang tertinggi Burj Khalifah. Termasuk di Qatar yang hari ini jadi tuan rumah Piala Dunia itu, Masya Allah, itu bangunannya megah-megah, tinggi-tinggi. Bahkan di Arab Saudi sendiri itu dekat Arab itu mungkin Pak Nur yang tahu itu ada jam yang tinggi Pak, gedungnya mencakar langit, tinggi-tinggian. Bahkan yang info yang terakhir, di Arab Saudi akan membangun gedung yang paling tertinggi, yang sekarang tertingginya itu adalah Burj Khalifah itu. Nanti akan ditinggi lagi, dikalahkan oleh di Arab Saudi. Luar biasa. Dulu itu miskin-miskin ya. Sekarang berlomba-lomba apa? Ya tatawaluna. Ini lanjutnya. Ya tatawaluna podo dhuwur-dhuwuran. 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 Fil bunyani ing dalem bangunan. Jadi orang yang tadi dulunya itu nggak pakai sandal, telanjang, maksudnya ya nggak pakai baju, walaupun baju ya sebatas minim, melarat. Mereka juga menggembala kambing. Mereka ya tatawaluna, berlomba-lomba, tinggi-tinggian
di dalam pembangunan. Fil bunyan ing dalam bangunan. Ngono ya. Jadi memang desa-desa sakniki Pak Nur sedaya nggih. Mas, itu kalau desa-desa sudah dhuwur-dhuwuran omah alamat kiamat. Sebagaimana ini. Bahkan diterangkan di dalam syarah yang lain, ini ada cerita bahwa itu orang-orang itu sama tanya. Tanyanya itu gen celekit, gen dia itu kemeropok, gen pingin terpancing gitu emosinya. Piye? Alah gedungmu elek, saiki gedungmu dhuwur rumahku. Wis serane apa-apane saiki omahmu kan gitu. Saiki omahku wis dhuwur-dhuwur. Nah, itu pancingan-pancingan sebenarnya. Ya artinya apa? Artinya kalau memang cukup ya ndak usah berlebihan gitu bahasanya. Itu sudah dhuwur-dhuwuran. Ya pancen nek dhuwur-dhuwuran wis alamat kiamat. Tapi kiamat nggak ada yang tahu gitu. Maka realnya tadi ya di Eropa, di wabil khusus di Timur Tengah itu sudah berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi-tinggi. Petronas Malaysia sudah kalah, tidak ada apa-apanya sama Burj Khalifah. Dan yang terakhir nanti di Arab Saudi itu akan tertinggi itu. Ini baru pembangunan luar biasa. Jam dinding yang tertinggi di Inggris sekarang kalah di Arab Saudi itu dekat Ka'bah itu. Tinggi ada jam besar itu terbesar di dunia. Luar biasa sekarang itu saking canggihnya berlomba-lomba dalam pembangunan. Dhuwur-dhuwuran. Padahal ini alamat kiamat. Ya enggak apa-apa itu bahasanya. Tapi maka kalau kita tahu seperti itu artinya apa? Awake dhewe harus kembali mengevaluasi diri. Ayo dimemang ke ibadahi do banyak istighfar. Setelah itu disampaikan Kanjeng Nabi terkait tanda-tanda kiamat. Apa yang terjadi? Summa intolako nuli budalan sapa rajul malaikat ya. Malaikat Jibril. Kemudian dia pulang atau pergi. Jadi setelah dijawab Kanjeng Nabi terkait apa ciri-ciri hari kiamat, laki-laki tersebut terus pulang, dia pergi. Falabistu falabisa apa falabistu di situ? Ada yang teksnya ada dua, ada falabistu, ada falabisa. Nek mana yang teksnya falabisa mongko meneng sedelok. Kemudian candle sapa Kanjeng Nabi, meneng sedelok sapa Kanjeng Nabi malian ing dalem sedelok. Falabisa mongko meneng sapa Kanjeng Nabi malian alih sedelok, sedelok, malian sedelok. Kemudian Kanjeng Nabi diam sebentar. Karena apa? Karena ini belum tuntas. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau mengajar, kalau belum tuntas itu tidak diselesaikan. Maka harus diselesaikan. Karena ini belum tuntas ya. Karena apa? Di hadapan Kanjeng Nabi saat itu ada Sayyidina Umar, para sahabat. Pasti biasanya Sayyidina Umar ini kalau ada suatu ilmu kok nggak tuntas, pasti nanti ditanyakan. Lah, Kanjeng Nabi itu sebelum Sayyidina Umar bertanya, Kanjeng Nabi yang bertanya, "Ya Umar, he Umar, atadri ana ta ningali sapa sira? Ana ta ngerti sapa sira? Iku man sapa? Iku man wong, iku man sapa? Asailu utawi wong kang bertanya. Ya Umar, he Umar, atadri ana ta ningali sapa sira?
Iku man sapa asailu kang takon. Ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Nah ini untuk melengkapi jawaban Kanjeng Nabi agar Sayyidina Umar tidak penasaran dan para sahabat. Wong lanang kamu kok tekok terus kok dijawab dhewe yo benerke jenengan leres Kanjeng Nabi nek Islam ki ngene. Jenengan leres Kanjeng Nabi nek iman ki ku ngene. Jenengan leres Kanjeng Nabi nek hari kiamat ihsan niku ngene. Kan gitu. Penasaran ya? Kultu jawab sapa ingsun. Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwih ngerti. Iku a'lamu luwih ngerti. Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwih ngerti. Oke. Jadi Kanjeng Nabi menjawab, saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kultu itu Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi begini, ini penting, ini akhlak. Akhlak yang harus terbangun dalam diri kita. Kalau ada orang yang pinter, lebih pandai, lebih tua dan lebih ngerti, kok sampean ditanya panjenengan ingkang langkung ngertos gitu. Itu akhlaknya. Jangan langsung dijawab. Panjenengan ingkang langkung ngertos. Ataupun kalau ada yang sepuh niku Mbah Yai mawon ingkang pun sampun hadir ingkang sampun ngertos itu. Itu akhlaknya. Begitu ya. Kalau masih ada orang yang sepuh yang tua didahulukan. Kecuali mereka memberi izin untuk menjawab atau untuk maju ke depan. Itu akhlaknya seperti itu. Lah kenapa ini Sayyidina Umar tidak menjawab? Ya karena ada Kanjeng Nabi yang lebih tahu gitu loh. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene wong lanang mau iku Jibrilu malaikat Jibril atakum kang nekani sapa malaikat Jibril kum ing sira kabeh yu'alimukum atakum ngaweruhi atau nekani sapa malaikat Jibril kum ing sira kabeh yu'alimu ngulang sapa malaikat Jibril kum ing sira kabeh sesungguhnya laki-laki tersebut yang bertanya tadi Islam atau apa, iman itu apa, ihsan itu apa tanda-tanda kiamat, sesungguhnya dia tadi adalah malaikat Jibril datang untuk atau datang pada kalian untuk mengajari tentang agama kalian, untuk mengajari agama kalian, dinakum ing agama ira kabeh gitu. Jadi bertanya itu belum tentu dia nggak tahu. Jadi ada orang yang bertanya itu maksudnya agar audien jamaah itu tahu. Maksudnya malaikat Jibril itu ya sudah tahu semua sebenarnya. Hanya saja malaikat Jibril itu tahu bahwa sebagian para sahabat itu belum tahu atau terkait ilmu ini itu tidak tahu. Maka dia, bahasa kita itu pura-pura bertanya kepada Kanjeng Nabi agar jamaahnya juga pada tahu gitu. Kembali ke penjelasan Mbah Bisri Mustafa bahwa yang dimaksud tadi ciri-ciri hari kiamat itu salah satunya tadi budak melahirkan anak tuannya atau seorang budak melahirkan tuannya.
itu dimaknai banyaknya anak yang sudah berani pada orang tua, durhaka. Wong tuane didadekke buruh tadi, pelayan. Bukan sebaliknya, anak itu nek wis tua, anak wis dewasa harusnya melayani orang tua. Wong tua wis gak wayahe melayani. Kalaupun melayani ya sekedar biasa begitu, bukan terus. Tapi sekarang, zaman sekarang itu Masya Allah ada itu. Cilik nglayani anake, kene wis gede melayani cucune. Lagi kok di sekolahnya dua-dua pintar-pintar. Sekali dua kali tidak masalah, terus menerus ini yang bermasalah. Yang kedua, makna orang yang nggak pakai sandal ya, nyeker tadi, telanjang, kerik, fakir dan mengembala kambing, itu maksudnya ciri kiamat itu ada perubahan besar-besaran. Tadi yang saya katakan tadi mengutip dawuh Mbah Bisri Mustafa, yaitu wong desa wis do api-apian omah. Dalam konteks ini berlomba-lomba dalam fisik rumah. Gitu ya. Lah kemudian apa makna din di sini yang terakhir? Jadi malaikat Jibril datang pada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi yang disebut agama di sini yaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau orang telah mengamalkan 3 perkara, Islam, iman dan ihsan, maka sempurnalah agamanya. Jadi isi agama yang diajarkan pada para sahabat oleh malaikat Jibril itu isinya tentang kesempurnaan agama. Begitu ya. Rawa wis ngriwayatake hu ing iki hadis sinten Muslim, Imam Muslim. Begitu. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah sedikit lagi, baru nanti hadis yang ketiga. Salah satu tanda kiamat kecil itu banyak, tidak hanya tadi. Salah satunya apa? Qabdul ilmi bimauti ahlihi. Allah mematikan para ulama-ulama besar. Itu kiamat kecil. Kalau para ulama-ulama besar meninggal, kemarin ada Mbah Maimun Zubair ya. Kemudian ada yang lainnya. Itu tanda kiamat kecil. Wa kasratul zalazil, banyaknya goncangan. Apa itu goncangan? Itu gempa, lindu. Bukan rindu tapi lindu. Kok wis akeh lindu, iku tanda nih mau kiamat kecil. Sudah kiamat kecil. Banyaknya fitnah sekarang itu tidak hanya di dunia nyata, bahkan yang paling banyak itu justru di dunia maya, fitnah. Banyaknya zina, itu salah satu tanda kiamat kecil, para ulama mengatakan. Wasyubrul khamr, minum arak, bir, bebas, sudah enggak malu-malu. Wariba, banyaknya riba. Ya ini tadi, wa uququl walidain, orang-orang banyak durhaka pada orang tuanya. Wa tajahur bil ma'asi, banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Wa idha'atus shalah, orang-orang yang sudah menyia-nyiakan sholat masjid wapi tapi jamaahnya kosong, rame nih pas sholat taraweh tok. Kalau sholat Idul Fitri, loh masjid sini itu loh ya, itu paling sak baris, itu paling maksimal 2 baris, 3 baris itu wis angel. Ini pas ngisa ini malah maju.
Tinggal sak baris. Ini masjidmu ya pada Mas. Ya Allah. Wa qillatul amri bil ma'ruf. Sedikitnya orang yang mengajak amar ma'ruf wa nahi mungkar. Menjauhi kemungkaran. Ya Allah itu. Itu tanda kiamat kecil. Nek tanda kiamat besar apa? Contohnya zuhurul mahdi. Tampaknya munculnya Imam Mahdi. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Wah, kapan ini nggak ada yang tahu karena misteri. Turunnya Nabi Isa kembali ke dunia. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Terbit matahari dari sebelah barat. Niki sik ngonangi etan ya. Berarti durung kiamat besar iki. Iku nek wis terbite mulai ke barat iku wis waspada iki. Nah. Waspada. Begitu ya. Itu di antara tanda-tanda kiamat besar. Mas wis do siap kiamat belum baru do nikah kok. Ya Allah tendase gitu ya. Kita lanjutkan al hadis asalis yang terakhir. Al hadisus salis utawi iki iku hadis kang nomor 3. An Abi Abdirrahman saking Abi Abdirrahman yaiku Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar berarti anake Sayyidina Umar. Abdillah bin Umar bin Khattab kang dadi anak lanange Sayyidina Umar bin Khattab. Dari Abi Abdirrahman, ini kunyahnya. Kunyah itu label, nama yang sering dipakai. Julukan bisa. Orang itu kadang malah namanya itu Safirin, malah kadang dipanggil Gudel gitu. Dipanggil Gudel. Padahal ya itu Gudel itu menjadi lakopnya, kunyahnya yang terkenal. Radhiyallahu anhuma, muga-muga ngredani sinten Allah anhuma saking Abdullah bin Umar lan Sayyidina Umar. Qala dawuh sinten Abdullah bin Umar. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika yang bersabda sinten Kanjeng Nabi buniyal islamu ala khamsin, bunyaden bangun atau den jumenengake apa al islamu Islam ala khamsin ing ngatasi 5 pondasi. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Menurut Mbah Yai Bisri Mustafa, jadi agama Islam itu diibaratkan rumah ya, yang memiliki 5 tiang. Begitu. Kalau tiangnya hilang semua, berarti rumah itu tinggal nama. Orang itu kalau sudah tidak mengamalkan rukun Islam, berarti Islamnya hanya Islam KTP. Umai wis ambruk runtuh. Begitu. Analoginya Mbah Bisri Mustafa seperti itu. Kalau kita bisa menjalankan 5-5-nya, menurut para ulama yang lain, ibarat membuat rumah itu seperti gunung yang kuat. Kalau beberapa rukun Islam nggak dipraktekkan, itu ibarat membuat rumah di tepi pantai. Lama-lama akan tergerus ombak, ambruk akhirnya. Gitu ya.
Itu diantaranya. Nah, menurut Syekh Muhammad Abdullah Ad-Dimyati Al-Jurdani Ad-Dimyati dalam kitab Al-Ulu Al-Jawahiriyah Syarah Arba'in ini, tetapi sempurnanya rumah itu harus dihiasi. Tidak hanya berdiri saja megah kokoh, tapi harus dihiasi dengan apa? Kesunahan. Prakteknya sholat tadi, sholat isya yo dihiasi dengan sholat sunnah, dengan kesunahan yang lain begitu. Silaturahmi, memberi sedekah, yo ngaji, itu bagian dari untuk menghiasi apa? Rumahe awake dewi. 5 pondasi tiangnya itu apa? Syahadati, rupane nyekseni atau suwijine nekseni alla ilaha setuhune ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud, ora ana pangeran kang hak kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. 1 syahadat tauhid, la ilaha illallah, atau syahadat tauhid. Wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, syahadat rasul. Syahadat itu tiang yang pertama, syahadat. Tiang yang kedua wa iqamis shalah, lan jumenengake salat, mendirikan salat. Ini hati-hati. Ini anak saya tak ajak ke masjid terus, itu hanya membangun karakter bahwa kewajiban orang Islam itu ya sholat. Tadi sholat isya ya tak ajak, pokoknya kalau ke masjid tak ajak terus. Itu bagian dari pendidikan karakter sejak dini, besok terbiasa. Jadi sholat itu penting, wajib. Nek gak sholat kudu diperintah terus diilike putra putrine. Aja sampai wong tuane sholat anake ora sholat. Naudzubillah min dzalik. Diilike terus. Karena apa? Sholat itu bagian dari tiang. Kalau orang itu sudah nggak sholat, ngambruk ke tiang, lama-lama bangunan ini ambruk. Ini kalau tiangnya hancur satu, ini bahaya ini masjid ini. Begitu. Wa ita'i zakah, lan maringake zakat, memberikan zakat. Wa hajjil baitilan, ngelakoni haji ing Baitullah, naik haji. Wa hajjil baitilan, ngelakoni haji ing Baitullah, ibadah haji, basomi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Nanti mungkin ada yang bertanya ya, Pak, kalau kemarin itu hadis yang pertama ada perbedaan. Satu syahadat, sholat, terus apa? Kalau di situ apa? Puasa dan haji. Hadis yang ketiga ini beda. Satu syahadat, sholat, terus zakat, haji, baru puasa. Kenapa? Dalam beberapa syarahnya disampaikan bahwa karena wajibnya puasa Ramadan itu sebelum diwajibkannya haji. Jadi yang diwajibkannya haji itu yang diwajibkan itu haji dulu baru puasa. Jadi hadis ini urutannya itu mulai dari kurun waktu diwajibkannya rukun Islam ini. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak apa-apa redaksinya beda, tapi substansinya sama, yaitu rukun Islam. Kalaupun disian haji atau puasa ya karena tadi memang
diwajibkannya puasa itu terakhir, karena haji dulu yang diwajibkan, baru puasa. Sebelum kita tutup, bahwa ingat, rukun Islam penting untuk kita amalkan, kita laksanakan terus menerus, jangan sampai tidak, gitu ya. Karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ini syarahnya. Karena awal pertama kali yang akan dihisab dari hamba yaitu sholat. Fa in sholuhat ni sholati apik, insyaallah sholuha sairu amali. Amal semuanya juga baik. Wa in fasadat fasadu sairu amali. Nek sholate rusak, semua amalnya juga rusak. Tuh, itu terkait sholat. Ini terkait zakat. Hasinu amwalakum bizakah. Jagalah harta-hartamu itu dengan zakat. Wadawu, ini ingat-ingat nih, ditulis kalau bisa. Wadawu mardokum bisodakoh. Jagalah hartamu dengan zakat, dan obatilah orang-orang yang sakit dengan sodakoh. Jadi orang yang sodakoh itu walaupun sakit, insya Allah obatnya gampang. Kalau dia sering sodakoh, insya Allah sakitnya cepat sembuh, tidak parah. Jadi sodakoh itu salah satu menolak bahaya, menolak penyakit, dan mengobati sakit. Itu yang terakhir. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah. Mudah-mudahan awake dhewe do iso kaji. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ngaji pada malam hari ini. Tadi hadis yang ketiga, rawahunya siapa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Mudah-mudahan diberi manfaat, keberkahan bagi kita semua. Insya Allah minggu depan libur dulu, karena saya ada pertemuan ulama di Jepara. Nanti ngajinya libur, kita sambung 2 minggu yang akan datang. Nanti saya infokan di grup ya. Jadi minggu depan bisa belajar mandiri. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.